menyangkut Indonesia atau identitas itu semuanya tidak benar. Dalam hal ini, beta menghimbau kepada Gubernur Maluku, kepada semua bupati, semua anggota DPRD di Karapanjang Ambon, ya, Kapolda, Pangdam 16 Patimura, kalian semua yang mendengar apa yang beta omong hari ini, perhatikan betul apa yang beta ngomong. 73 tahun kalian telah menyusahkan ketorang, ya, menipu ketorang, membohongi ketorang, dengan menemukan ilmu-ilmu sontoloyo dari Jawa untuk menyalahi saya punya rakyat, dengan mengatakan makanan separatis. Ternyata kalian semua adalah manusia-manusia kadrun, otak bongol. Baca betul-betul itu kalian punya undang-undang dasar 45. Baca undang-undang dasar 45 itu, baca betul. Satu hari 10 kali baca, cek dia. Dalamnya terdapat tipu daya. Kalau itu betul-betul undang-undang dasar itu tahu 45, tidak usah bicara RIS di sini. Tidak usah bicara RIS. Ya. Kalau ini KUHP ini jujur dan benar, tidak usah bicara RIS di sini, tidak usah bicara RIS. Tapi semuanya yang kalian miliki benar-benar adalah konsep double standard, kriminal internasional. Profesor Dr. Mahfud MD sempat katakan bahwa segala bentuk kesalahan atau perbuatan apapun berhadapan dengan DPR menyangkut korupsi 349 triliun rupiah. Mahfud MD sempat katakan bahwa tidak ada hukuman atau apapun terjadi kepada siapapun kalau itu belum ada hukum dan aturannya. Republik Maluku Selatan, proklamasi Republik Maluku Selatan, tidak ada Indonesia, tidak ada undang-undang, tidak ada aturan. Tidak ada Indonesia, tidak ada undang-undang, tidak ada aturan. Bagaimana kalian salahkan RMS? Terlebih lagi membunuh pemimpin Presiden Republik Maluku Selatan. Ini kalian bunuh. Presiden Republik Maluku Selatan kalian bunuh. Emeril Sumokri kalian bunuh. TNI yang bunuh. Ya, TNI yang bunuh. Lalu dasar hukum apa? Ini KUHP. Ini KUHP. Kita undang-undang hukum palsu. Ini kriminal betul-betul. Ini kriminal. Ini hukum kriminal internasional dan harus digugat dan harus tuntut bertanggung jawabnya. Ini hukum kriminal. Karena Indonesia menjadi ada di atas muka bumi ini adalah didasari atas 9 perjanjian penting internasional. Dalamnya terdapat ini, Rancangan Konstitusi Republik Indonesia Serikat. Ini dia. Ini dimiliki oleh Badan Pertahanan Kedaulatan Republik Maluku Selatan. Kami berdiri atas kebenaran. Kami tidak tipu-tipu. Ini undang-undang hukum ngawur. Hukum manusia-manusia manusia-manusia dungu. Ini hukum dungu. Ini KUHP ini benar-benar adalah hukum dari manusia-manusia berotak dungu. Demikian halnya dengan ini undang-undang dasar 45. Ini hukum dungu. Seenak saja Papua dibilang makar, separatis. Ya. RMS bilang makar, separatis. Dari mana kalian temukan kalimat itu? Ya. Kalian sendiri sudah palsu, sudah ilegal, sudah unkonstitusional serta skandal. Coba bayangkan skandal kedaulatan. Di mana kalian mendapat kedaulatan? Menurut penjelasan mantan Admiral Sulaiman Ponto dengan mengatakan bahwa UNCLOS 1982 adalah merupakan fakta dari kedaulatan Republik Indonesia. Ngawur, Jenderal, ngawur kau. Bodoh. Tidak tahu hukum, tidak tahu aturan, tidak tahu sejarah. Ngomong seenak lidah saja. Membenarkan apa? Indonesia alias RI negeri benar-benar bukanlah negara merdeka dan berdaulat, melainkan itu negara palsu, ilegal, unkonstitusional serta skandal kedaulatan. Untuk itu jangan ngomong. Nanti ketahuan gobloknya. 73 tahun kalian terus menyalahi kami. Papua Barat bukanlah wilayah Indonesia. Indonesia tidak punya tanah. Omong kosong. Indonesia punya tanah di mana? Coba buktikan. Indonesia tidak ada punya tanah.
Indonesia tidak punya wilayah, Indonesia tidak punya apa-apa. Indonesia hanya punya campuran orang-orang keturunan Asia, itu saja. Dari tidak ada Cina ke, Arab ke, Jawa ke, Sumatera ke, itu Indonesia. Indonesia mempunyai tanah. Indo-Eropeana tidak ada punya tanah. Indo-Cina tidak ada punya tanah. Indomie tidak ada punya tanah. Indonesia punya tanah, punya negara. Sontoloyo. Ya. Kalian semua yang mengatakan bahwa Indonesia negara merdeka, kalian benar-benar adalah manusia-manusia ngawur. Berotak sontoloyo, kadrun. Ya. Berapa banyak orang korban hanya karena kalian punya omongan bodoh. Sekarang beta tantang Anda semuanya. Ya. Beta minta kepada semua anggota DPRD di Maluku, hei, buka telinga kalian, buka mata kalian dengan apa yang beta bicara. Jangan kalian selama ini ikut ramai, jawab punya omongan lalu salahkan orang lain. Jangan. Pegang prinsip sebagai anak Maluku. Ya. Bicara kebenaran. Bilang apa yang beta bilang, pertahankan buat kamu orang semua punya masa depan, anak cucu kita. Jangan mau dibohongi, jangan mau ditipu oleh permainan politik busuk dari Jawa dan Jakarta. Ya. Enak aja. Indonesia, apa itu Indonesia? Dari mana datangnya Indonesia itu? Sudah begitu bilang Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda, siapa yang Sumpah Pemuda? Di mana Sumpah Pemuda itu terjadi? Tipu-tipu, bohong-bohong semuanya. Ya. Siapa yang lihat? Beta yang ada kok enak aja. Kenapa saya undang beta waktu itu? Supaya beta bisa berdiri membela kamu orang. Tapi walaupun beta ada juga tidak bisa karena saya ada Indonesia. Indonesia itu apa kata saya tahu? Kenapa waktu itu Soekarno tidak bilang bela Jawa? Kalau waktu itu Soekarno proklamasi kemerdekaan Jawa, siapa bisa bantah? Tidak ada satu manusia di dunia yang bisa bantah, tidak bisa. Bilang Indonesia, sabar dulu. Indonesia menjadi ada setelah 9 perjanjian penting internasional disahkan. Indonesia menjadi tidak ada pada saat Soekarno melikuidasi Indonesia pada tanggal 15 Februari 1950. Jadi Indonesia yang kamu orang bicarakan dari tahun 1928 sampai dengan 17 Agustus 45 itu, pada akhirnya Indonesia itu disahkan berdasarkan 9 perjanjian penting internasional di Den Haag, Belanda, dan Amsterdam, Jakarta. Indonesia itu resmi berumur cuma 50 hari. Jadi pada tanggal 27 Desember 49, dengan baik-baik, hei engkau pemerintah Indonesia, hei DPRD, DPR, MPRI di Jakarta, kamu orang manusia-manusia ngawur. Pada tanggal 27 Desember 1949 di Jakarta, bendera Belanda diturunkan. Lalu bendera merah putih dikibarkan. Semua rakyat beribu-ribu rakyat datang. Rakyat banyak datang untuk menyaksikan itu dengan tumpah air mata melihat Indonesia merdeka. Indonesia Raya, Indonesia Serikat. 27 hari Indonesia berumur 50 hari saja. 50 hari kemudian Soekarno bubarkan semuanya. Indonesia jadi 28 Oktober ke 17 Agustus ke 5 Oktober ke apa saja kalian sangkutkan dengan Indonesia, semuanya sudah bubar. Semuanya sudah bubar. Soekarno sudah bubarkan semuanya. Soekarno sudah bubarkan Indonesia. Indonesia sudah tidak ada di atas muka bumi ini. Tidak ada lagi Indonesia. Untuk itu dipalsukan namanya dengan sebutan NKRI. NKRI itu adalah bukti nyata dari Indonesia palsu. Karena Indonesia yang asli telah dibubarkan oleh Soekarno pada tanggal 15 Februari 1950 di Jakarta. Indonesia tidak ada lagi. Ya. Jadi, mau ngomong apa? Mau bilang siapa makar, mau bilang siapa separatis? Bilang Soekarno dulu, salahkan Soekarno dahulu. Ini manusia kriminal besar nih. Ini manusia kriminal terbesar di internasional. Disembunyi diri. Orang Maluku paling baik, orang Maluku paling baik, orang Maluku siap membela Indonesia dalam bentuk
Dr. Leimena satu-satunya anak Maluku yang betul-betul membela Indonesia, sekalipun dengan tipu daya, tidak peduli. Tapi ingat, pada akhir dia turun ke Maluku sekitar tahun 77. Dr. Leimena ke Maluku untuk berkampanye Parkindo. Sesampainya di Masohi, Maluku, dicegat oleh TNI. Dan pada saat itu apa yang dikatakan oleh Dr. Leimena? Dr. Leimena berkata, baru sekarang beta tahu beta punya bangsa dan tanah air dijajah. Beta saya sangka bahwa begini. Ternyata beta sebagai pimpinan Indonesia, menteri yang hebat dalam Indonesia, beta turun ke beta punya tanah untuk Parkindo, kampanye Parkindo, dicegat oleh TNI. Bayangkan. Pada hari itu, Dr. Leimena sadar bahwa bangsanya sedang berada dalam jajahan yang baru. Pulang menyesal sampai mati. Ya. Dr. Adus Muhammad Hatta hilang akal menghadapi Soekarno dengan tipu dayanya. Karena Dr. Adus Muhammad Hatta tidak mau berkelahi, tidak mau membuat huru-hara dengan Soekarno. Terpaksa Dr. Adus Muhammad Hatta pergi dan tidak pernah lagi menjadi wakil presiden sampai mati. Wakil Presiden Dr. Adus Muhammad Hatta cuma umur 50 hari. Setelah itu hilang semuanya. Ya. Lalu selama ini dikatakan bahwa Dr. Adus Muhammad Hatta adalah wakil presiden. Ngawur semuanya. Kapan dia jadi wakil presiden? Hanya 50 hari. Setelah Soekarno melikuidasi negara Federasi Republik Indonesia, habis semuanya. Muhammad Hatta tidak lagi jadi wakil. Hilang, habis. Lalu Soekarno mulai korupsi. Dia bunuh siapa saja di Pusuka. Sampai kepada Sultan Hamid II dari Kalimantan Barat, dia bunuh. Dia tidak peduli, itu Soekarno. Akibatnya, mati dalam penderitaan. Jangan omong kosong. Sekarang beta tantang semua anggota pemerintah Indonesia. Semua. Kalian harus jujur. Kalian harus jujur dalam membicarakan Indonesia. Teristimewa kepada Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Jangan omong kosong dengan Indonesia. Ya. Di mana-mana Anda membicarakan Palestina, hey, Anda tidak tahu sejarah Palestina, jangan ngomong ngawur. Anda belajar sejarah Palestina dari mana? Jangan ngomong ngawur. Belajar, pikir tenang-tenang. Timbang alus-alus, baru bicara. Jangan ngomong seperti ayam tanpa kepala. Indonesia saja Anda tidak tahu. Mau bicara tentang Palestina. Indonesia saja Anda tidak tahu apa artinya. Dan bagaimana caranya sampai disebut Indonesia. Anda tidak pernah tahu bagaimana Anda bicara Palestina. Apa hubungannya? Jangan karena agama. Ini dunia ini bukan karena agama. Dunia ini menjadi satu, menjadi agama itu pribadi. Jangan campur apapun soal. Dunia ini menjadi bagus oleh karena kesamaan pendapat, kemanusiaannya. Manusia bergandeng tangan, mencari kesamaan, ya, mencari jalan solution hidup itu penting. Tapi karena kalian mulai dengan agama, akhirnya agama bikin kacau kanan kiri. Agama bikin kacau kanan kiri. Nah, waktu RMS mau dikalahkan, permainan agama juga di sana. Itu negara Serani, Republik Maluku Serani. Itu permainan kalian. Tipu-tipu dan bohong-bohong di mana-mana kalian bikin. Tapi sekarang beta tantang kalian semuanya dan tipu dayamu. Ingatlah bahwa Indonesia alisari ini benar-benar bukanlah negara merdeka dan berdaulat, melainkan itu adalah negara palsu, ilegal dan angkosional serta skandal kedaulatan. Ya, untuk itu beta minta dengan secepat mungkin segala yang menyangkut urusan pemerintah Indonesia dan Indonesia di beta punya teritorial integritas negara Republik Indonesia harus angkat kaki dan segera keluar. Kalian tidak berhak tinggal saya punya teritorial. Kalian tidak berhak tinggal di beta punya teritorial Republik Maluku Selatan. Kalian harus angkat kaki. Dan tidak Kapolda Maluku dan Padang 16 Timur dan Kejaksaan di Maluku, Pengadilan Tinggi, Pengadilan Negeri, jangan sekali-kali kalian menyalahi rakyat Republik Maluku Selatan dengan menggunakan kita punya hukum palsu, sontoloyo itu.
beta tantang kalian semua. Segala bentuk undang-undang dan hukum di Indonesia itu palsu semuanya, ilegal semuanya, kriminal semuanya. Untuk itu tidak boleh salahkan beta punya rakyat. Beta punya rakyat tidak bersalah. Yang salah itu Soekarno dan sampai dengan Jokowi. Yang tidak tahu sejarah dan tidak tahu hukum. Kalian adalah manusia-manusia penipu dan pemutar balik fakta hukum dan sejarah sehubungan dengan Indonesia. Dan sekarang beta akan setiap hari membongkarnya untuk menjadi maklum bagi semua orang. Ya, jangan kalian bilang itu Papua itu kalian punya wilayah. Tidak. Rempang bukan wilayah Indonesia. Rempang itu adalah milik bangsa Melayu, bukan bangsa Indonesia. Indonesia tidak ada. Indonesia tidak pernah ada di atas muka bumi ini. Sekali lagi beta ingatkan, Indonesia tidak pernah ada di atas muka bumi ini dan dihuni oleh manusia atau nenek moyang kita. Nenek moyang kita tidak pernah hidup dalam Indonesia, tidak pernah. Bahkan hidup dalam Hindia Belanda, tapi Indonesia tidak ada. Dan tidak pernah dijajah oleh Belanda walaupun hanya 1 hari saja. Untuk itu, kalau apa yang dikatakan oleh Mahfud MD bahwa Indonesia mengusir penjajah, ini orang otak yang betul-betul ngawur. Tidak pernah ada, tidak pernah dijajah, enak aja bilang mengusir penjajah dan merebut kedaulatan. Bagaimana kau mengusir penjajah dan merebut kedaulatan? Double standar. Ya. Berbicara mengenai Indonesia, ingat, sekali lagi beta ingatkan. Berbicara mengenai Indonesia, maka mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, tidak terlepas dari ketentuan hukum internasional. Ya. Dan ingatlah bahwa Indonesia itu ada 2 macam Indonesia. Indonesia yang benar dan Indonesia yang tidak benar. Sekarang pilih. Anda mau pilih Indonesia benar atau Anda mau pilih Indonesia tidak benar. Tapi Anda sudah tahu bahwa posisi Anda sekalian sekarang berada pada Indonesia yang tidak benar. Dan kami akan tetap menuntut hal itu. Ya. Segala bentuk perundang-undangan ini harus dibakar, harus dibuang. Undang-undang ini harus dibakar, harus dibuang. Ini undang-undang palsu, undang-undang selewengan. Ya. Undang-undang tidak benar dalam negara yang tidak benar. Kami menuntut untuk negara yang benar dikembalikan. Indonesia hanya berhubungan dengan negara yang benar, tidak ada berhubungan dengan negara yang tidak benar. Dengar? Semoga penjelasan beta ini bermanfaat bagi semua anak-anak muda teristimewa di Maluku untuk tetap berdiri teguh. Tidak usah ngomong lain. Gunakan apa yang beta omong ini, tunjukkan kepada polisi, tunjukkan kepada hakim, tunjukkan kepada mereka semua, tunjukkan, sebarkan supaya mereka semua tahu bahwa ini kebenaran yang kita bicarakan, bukan tipu-tipu dan bukan bohong-bohong. Ya. Sudah cukup waktunya, hak kita dituntut, kembalikan kita punya kedaulatan, tidak bisa lagi main-main. Ya. Kita bukan makar, kita bukan separatis, karena Indonesia bukan negara merdeka dan berdaulat. Ini katanya, ya. Untuk itu kepada Kapolda Maluku engkau harus tahu ini. Kepada Pangdam 16 Patimura engkau juga harus tahu ini. Kepada para kejaksaan dan pengadilan tinggi negeri di Ambon, kalian semua harus duduk dan perhatikan ini. Indonesia alias RI dan NKRI benar-benar itu adalah negara palsu, ilegal dan unkonstitusional serta skandal kedaulatan. Untuk itu jangan salahkan rakyat Republik Maluku Selatan. Kami memiliki status yang teguh dalam ketentuan hukum internasional. Ya. Untuk itu, kalau negara Republik Indonesia Serikat yang sudah sah dan dibubarkan oleh Soekarno, maka apa jadi? Ilegal. Jadi Anda sekalian yang ada di Ambon, sebagai Kapolda, sebagai Pangdam, sebagai Ketua Kejaksaan, Kepala Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, kalian semua harus tahu bahwa segala bentuk hukum yang kalian gunakan, yang kalian bicarakan selama ini di Maluku dalam menuduh orang rakyat Republik Maluku Selatan adalah undang-undang hukum palsu. Ya, saya tekankan ini sekali lagi. Beta bilang ini kebenaran. Dan beta siap berhadapan dengan Anda semuanya, semua, untuk membuktikan bahwa RMS itu benar, dan Indonesia itu betul-betul negara palsu, ilegal dan unkonstitusional serta skandal kedaulatan. Jadi jangan lupa 8 hal penting yang sudah beta jelaskan. Dan yang ke-8 beta sudah tekankan bahwa yang ke-8 itu adalah bukti nyata dari pemerintah Indonesia benar-benar adalah pengkhianat PBB. Ya.
pemerintah Indonesia alias Iri Kari benar-benar adalah pengkhianat PBB. Jadi apa yang dikatakan oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi sehubungan Indonesia dalam beberapa tahun belakang ini, itu semua menyangkut pengkhianatan PBB. Karena Indonesia alias Iri Kari bukan negara merdeka dan berdaulat. Mereka itu negara palsu, ilegal dan unconstitusional. Dari beta, Bung Anies Nusa, pimpinan Badan Pertahanan Kedaulatan Republik Maluku Selatan, RMS tidak pernah akan berkalah, tidak pernah mati. Jangan mimpi. RMS tetap teguh karena didasari atas ketentuan hukum internasional. Sedangkan Indonesia itulah negara palsu karena keluar dari semua ketentuan hukum internasional. Ya, dan pemerintahnya dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana transnasional. Pemerintah Indonesia alias RI dan KRI benar-benar adalah pemerintah pelaku tindak pidana transnasional, pelanggar prinsip-prinsip hukum internasional atau asas-asas uti posibilitas juris. Dan itulah pemerintah Indonesia, dari presiden sampai kepada kepala desa, semuanya ngawur, penipu dan pembohong semuanya. Ya, untuk itu kepada siapapun juga dia yang mau ingin jadi presiden, ingat, Anda termasuk dalam kategori manusia-manusia atau presiden ngawur, pelaku tindak pidana transnasional sehubungan dengan hak kedaulatan negara Federasi Republik Indonesia. Demikianlah informasi ini kita sampaikan dengan jujur dan benar dan tidak pernah tipu, dan siap menghadapi siapapun dalam bentuk apapun. Ya, bukan perang, itu permainan Hamas, itu permainan jihad, itu permainan kriminal. Tunjukkan otakmu, kapasitas berpikirmu sebagai profesor doktor. Mari maju sama-sama memperlihatkan kepintarannya dalam membela kebenaran. Ya, berhentilah dari ciri-ciri khas kriminal, buang itu jauh-jauh. Majulah dengan kebenaran. Kalau Anda benar, beta siap menghadapi Anda semuanya. Karena apa? Karena beta benar. Demikianlah apa yang beta katakan. Nanti akan disambung lagi. Karena 73 tahun tidak gampang untuk menghilangkan jejak-jejak kepalsuan yang selama ini kita alami. Semoga dengan keterangan ini menambah semangat, juang, dan kesadaran kepada semua anggota DPRD di Karangpanjang Ambon, kepada semua mahasiswa di Universitas Patimura, dan kepada rektor-rektornya dan semuanya. Kalian semua harus gabung bersama anak-anak bangsa Maluku, bela mereka dan tuntutkanlah dan bikinlah satu pernyataan kepada Jokowi selaku Presiden Republik Indonesia di Jakarta. Gunakan apa yang beta bilang, bahwa Republik Maluku Selatan bukanlah wilayah Indonesia, karena Indonesia bukanlah negara merdeka dan berdaulat, dan harus tuntut. Tidak usah histori omong kosong dengan mereka, karena 73 tahun rakyat banyak dianiaya, dimasukkan dalam penjara, bahkan dibunuh. Kami tidak punya salah, enak aja dibikin salah, lalu dituduh sebagai makanan separatis. Kalian sendiri adalah manusia-manusia ilegal. Ya, skandal kedaulatan. TNI dan Polri itu adalah gerombolan kriminal bersenjata, karena Indonesia sampai hari ini belum mendapat pengakuan. Mau mengaku mana? Profesor Dr. Mahfud MD sempat katakan pada tanggal 1 Desember 2020, dia bilang begini, pada waktu dia menanggapi deklarasi Paduka Tuan Benny Wenda selaku Presiden Papua Barat, dia bilang begini, PBB tidak akan membuat pengakuan 2 kali untuk satu permasalahan yang sama. Artinya, sudah aku Indonesia sudah merdeka, dia tidak bisa lagi bikin negara dalam negara itu. PBB tidak bisa lagi membuat pengakuan untuk kedua kalinya kepada satu permasalahan yang sama. Indonesia itu sama, RIS dan RI. Bagaimana kalau RI sudah diakui, bagaimana NKRI diakui lagi? Ini profesor, dia bilang apa ini? Dia bukan Tuan Benny yang salah, kamu orang Indonesia itu yang salah. PBB sudah akui RI sudah negara merdeka berdaulat. Sekarang kamu orang bilang RI. Adakah benar PBB akui NKRI? Ada? Mana buktinya? Ingat, 8 pernyataan yang beta sudah jelaskan. Ya, jangan lupa. Dari beta, Bung Anies Nusa, pimpinan Badan Pertahanan Kedaulatan Republik Maluku Selatan, akan tetap berdiri di belakang rakyat dan perjuangan bangsaku.
untuk kembalikan ke orang punya hak kedaulatan yang selama ini dirampas secara ilegal oleh manusia-manusia kurang ajar, ya, dan dapat dikatakan sebagai biadab yang membunuh kita punya pemimpin-pemimpin secara ilegal, secara biadab, secara kurang ajar, dan salahkan seenak maunya saja. Demikianlah. Tuhan Yesus memberkati Republik Maluku Selatan. Sampai